Yang pertama, buat gambar lingkaran dengan jari-jari sembarang. Kemudian gambar yang kedua, buat dua garis sehingga lingkaran terbagi menjadi 4 yang sama besar. Selanjutnya, salah satu dari juring tersebut dibagi menjadi 2. Lalu, kita beri warna yang bagian bawah dan juga bagian atas. Selanjutnya, kita potong. Setelah terpotong, kita akan menyusun juring-juring ini secara zigzag dengan diawali dan diakhiri oleh juring yang kecil, dan jadinya seperti gambar di samping. Langkah selanjutnya, kita menggambar lagi sebuah lingkaran, kemudian diberi warna. Dan di lingkaran yang ini, kita buat 4 garis tengah sehingga menjadi 8 juring yang sama besar, dan salah satu juringnya kita bagi 2. Setelah dibagi menjadi 8 bagian, kemudian kita potong dan kita susun zigzag sama seperti tahap tadi. Lalu kita bandingkan dengan lingkaran yang pertama. Untuk selanjutnya kita menggambar sebuah lingkaran lagi dan diberi warna dan diberi 8 garis tengah sehingga terbagi menjadi 16 bagian juring yang sama besar. Kemudian dipotong dan disusun secara zigzag. Coba kita bandingkan dengan pola 1, pola 2, dan pola 3. Coba perhatikan sekarang lingkaran ini. Potongan juring ini sudah menyerupai persegi panjang. Sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya setengah keliling lingkaran, sedangkan sisi lebar dari susunan tersebut sebenarnya adalah jari-jari lingkaran atau R. Maka, karena rumus keliling adalah pi kali 2R, maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah kali pi kali 2R atau pi kali R. Luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah P kali L. Panjang di sini yaitu Pi kali R, sedangkan lebarnya adalah R. Jadi luas lingkaran adalah Pi kali R atau Pi kali R kuadrat. Ayo kita coba menghitung dengan menggunakan rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat. R yaitu jari-jari. Contoh soalnya sebagai berikut. Jika panjang diameter pizza tersebut 28 cm, maka berapa luas pizza tersebut? Nah, kita kan sudah mengetahui diameternya 28 cm, maka jari-jarinya yaitu 14 cm. Selanjutnya, kita menggunakan pi-nya yaitu 22/7. Nah, kan kita udah tahu ya, rumus luas lingkaran tuh pi kali R kuadrat. Tinggal kita masukkan pi-nya 22/7, jari-jarinya 14 kali 14. Selanjutnya, salah satu jari-jarinya kita coret dengan 7, maka masih 2. Habis itu, jadi 22 kali 2 kali 14. Maka hasilnya adalah 616 cm persegi. Selanjutnya, dengan metode menurunkan rumus persegi panjang, dapat kita lihat pizza yang semula berbentuk lingkaran kemudian dipotong menjadi 6 bagian sama besarnya, lalu satu bagian dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besarnya, kemudian disusun seperti gambar di samping mendekati bentuk persegi panjang. Nah, rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Di sini panjangnya yaitu setengah keliling lingkaran dan lebarnya yaitu jari-jari. Keliling lingkaran yaitu 2 kali pi kali R. Nah, jadi luasnya yaitu setengah dikali 2 kali pi kali jari-jari kali jari-jari. Contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Langsung saja kita kerjakan. Setengah kali 2 kali pi kali R. Setengah kali 2 kali 22/7 kali 14 kali 14. Maka luasnya yaitu 22 kali 2 kali 14. Maka luasnya yaitu 616 cm persegi. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan rumus dengan cara menurunkan rumus luas jajar genjang. Rumus luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Nah, di sini dapat lihat di gambar luasnya yaitu setengah kali keliling lingkaran dikali jari-jari. Nah, jika tadi kan sebuah pizza yang berbentuk lingkaran dibagi menjadi 6 bagian dan satu bagian dibagi menjadi 2. Kalau ini 6 bagian utuh. Contoh soalnya masih sama seperti sebelumnya. Tinggal kita masukkan rumus yang sudah kita ketahui. Luasnya yaitu setengah kali 2 kali pi kali jari-jari kali jari-jari, yaitu setengah kali 2
kali 2/7 dikali 14 dikali 14. Kita coret yang bisa kita bagi. Selanjutnya, jadi 1/2 dikali 2 itu dicoret 2-nya. Habis itu 22/7 dengan salah satu jari-jari 2. Nah, di sini 22 kali 2 kali 14, hasilnya yaitu 616 cm persegi. Jadi, dari 3 rumus yang kita gunakan tadi untuk mencari luas lingkaran, hasilnya sama. Sekian pembuktian luas lingkaran yang sedikit kami sampaikan. Terima kasih. Baik, setelah kita menyimak dari luas lingkaran tadi, sekarang kita beralih ke pembuktian 5 segitiga. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu 5 segitiga. 5 segitiga adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas dengan bentuk segitiga. Hal ini yang menjadi titik perbedaan dengan macam-macam limas lainnya, seperti limas segi 5, segi 4, dan lain-lain. Kemudian, untuk pembuktiannya silahkan. Untuk pembuktian volume 5 segitiga dan prisma segitiga, 5 dan prisma segitiga ini harus disesuaikan dengan tinggi dan luas alasnya, di mana luas alas mereka sama dan tinggi mereka itu juga sama. Langkah-langkah untuk pembuktiannya yaitu yang pertama, misalnya kita isi dulu 5 segitiga itu dengan beras sampai penuh. Nah, setelah penuh, kita masukkan ke dalam prisma. Prisma masih bentuk penuh dengan memasukkan beras dari 5 segitiga. Kita bisa ulangi lagi untuk mengisi beras ke dalam 5 segitiga. Jadi, limas kedua prisma masih belum penuh. Kita lakukan sekali lagi. Nah, setelah beras pada 5 segitiga ketiga ini penuh, kita masukkan kembali ke dalam prisma. Dari 5 ketiga prisma ini, kan jadi penuh dengan beras. Dengan percobaan ini, itu membuktikan bahwa volume dari prisma merupakan 3 kali dari volume limas, atau volume limas adalah sepertiga dari